Shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, tahun ini adalah tahun pengharapan bagi kita. Walaupun mungkin di antara kita masih punya persoalan, masalah yang begitu menghimpit. Seperti sebuah badai yang menghantam kita. Ombak yang menggunung, tiupan angin keras yang kadang-kala membuat kita takut. Tapi saya berdoa biarlah kita tetap berharap dan percaya bahwa tangan Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Amin saudara. Sebuah kisah yang terambil dari Kisah Para Rasul 27. Saya berdoa biarlah kisah ini akan membangkitkan iman kita, menguatkan kita, dan kembali kita mau berharap kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 27 mengisahkan akan Rasul Paulus yang saat itu saudara sedang diadili di kota Yerusalem. Dan saudara, kenapa? Karena bangsanya orang-orang Israel saudara itu saudara tidak suka akan pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Rasul Paulus ditangkap dan diadili. Tetapi saudara, Rasul Paulus mengajukan banding saudara. Dan kemudian saudara, Raja Agripa yang saat itu sedang berkuasa memberikan sebuah perintah untuk mengirimkan Rasul Paulus ke kota Roma, saudara, karena Paulus mengatakan dia adalah juga mempunyai warga negara Roma. Dan sebagai warga negara Roma, maka dia perlu dan harus diadili di kota Roma. Singkat cerita saudara, Kisah Para Rasul 27 mengisahkan bagaimana Paulus saudara pergi menuju ke kota Roma itu menaiki sebuah perahu. Dan apa yang terjadi? Di perjalanan saudara, perahu ini mengalami badai angin yang begitu keras yang membuat mereka hampir binasa. Kisah Para Rasul 27 ayat ke-20 bunyi begini saudara. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tiupan angin keras membuat mereka putus asa saudara, dan mereka pikir mereka binasa saudara. Saudara, mungkin bagi kita yang pernah mengalami seperti yang Paulus alami, badai dalam kapal, mungkin bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat itu. Saya pernah satu waktu menaiki sebuah kapal saudara, dan sedang berlayar ke sebuah pulau. Apa yang terjadi saudara? Di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca berubah menjadi buruk, dan saudara, angin tiupan yang begitu keras saudara membuat kapal kami saudara terombang-ambing saudara. Dan saudara, saya melihat di depan mata saya ombak yang menggunung tinggi yang membuat saya tuh menjadi takut luar biasa. Ciut nyali saya saudara, waduh saudara, muka saya sudah pucat, saya berkeringat luar biasa, dan perut saya tiba-tiba menjadi mules dan sakit saudara. Karena saya takut melihat badai, saya takut melihat ombak, saya takut di lautan lepas di mana perahu menjadi goyang ke kanan ke kiri terombang-ambing saudara. Membuat saya berkata, habis dah kami, binasalah kami. Saudara, saya tahu perasaan itulah mungkin yang pernah dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di kapal saat itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Mungkin di tengah orang-orang putus asa dan saudara tidak lagi punya pengharapan, Paulus mengambil sebuah sikap, dia tidak mau putus asa. Dia bangkit dan menguatkan hati saudara orang-orang yang ada di kapal saat itu. Dia berkata saudara, Kisah Para Rasul 27 ayat 22 saudara, mengatakan begini. Saya memakai terjemahan Indonesia yang lain saudara, karena ini saya suka memberi penjelasan. Dikatakan begini saudara, tapi sekarang saya menasehatkan supaya kalian jangan putus
asa. Karena tidak ada satupun dari antara kita yang akan binasa. Hanya kapal ini saja yang akan hancur. Saudara, di tengah-tengah orang yang sedang mengalami keputusasaan, Paulus memberikan nasihatnya, jangan putus asa. Tidak ada yang binasa kecuali cuma kapal ini yang akan kandas dan karam. Dan saudara, dikatakan Kisah Para Rasul 27 ayat 29 dikatakan, saudara, ya namun karena takut kandas pada batu karang, mereka membuang 4 jangkar dari buritan dan berharap agar siang segera tiba. Saudara, di tengah-tengah ombak yang begitu rupa, saudara, akhirnya mereka membuang muatan, mereka membuang barang-barang, saudara, tapi itu tidak menolong. Dan akhirnya kita membaca kisah itu, mereka membuang 4 jangkar di dalam perahu mereka ke lautan. Jangkar adalah sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh sebuah perahu. Kebanyakan mungkin saudara, perahu yang kecil membutuhkan cukup 1 jangkar. Tetapi perahu yang besar biasanya bisa mempunyai 2 jangkar, 3 jangkar, 4 jangkar. Bahkan mungkin lebih dari itu. Kenapa? Karena jangkarlah yang menahan perahu itu tidak terhanyutkan, tidak terombang ambing dan kemudian karam dan kandas. Jangkar sangat penting. Saudara, ya apa sih yang menyebabkan Rasul Paulus, saudara, kok bisa di tengah penderitaan, di tengah gelombang, di tengah masalah yang membuat banyak orang putus asa dan berpikir binasa, tapi Rasul Paulus tetap berpengharapan. Apa sih yang menyebabkan Rasul Paulus itu punya pengharapan? Saudara, Kisah Para Rasul 27 ayat ke-22 sampai yang ke-25 saya bacakan buat Anda. Dari terjemahan firman Tuhan, saudara, ya, yang dikatakan, tetapi tetaplah bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kita akan binasa, melainkan kapal ini yang akan tenggelam. Lihat saudara, karena tadi malam datang seorang malaikat dari Tuhan yang saya sembah, karena saya adalah miliknya. Ia berdiri di samping saya dan berkata, jangan takut Paulus, engkau pasti akan menghadap kaisar. Lebih daripada itu, Tuhan telah mendengar permohonanmu dan akan menyelamatkan semua orang yang berlayar bersama dengan engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, karena saya percaya kepada Tuhan, segala yang difirmankannya pasti terjadi. Saudara, ternyata di tengah persoalan, di tengah masalah yang menakutkan, bahkan di depan mara bahaya yang mungkin membinasakan, Paulus bisa tetap punya pengharapan. Dan saudara, ini nasihat Paulus kepada kita saat ini. Dikatakan apa, saudara? Yang pertama dia katakan, tabahlah. Jangan putus asa, bersemangatlah, tegarkan hatimu. Saudara, di tengah persoalan kita, nasihat ini tetap berguna bagi kita. Jangan putus asa, semangatlah, tegarkan hatimu, tabahkan hatimu. Amin. Karena ini sesuatu yang penting, saudara. Bila kita menghadapi persoalan, entah itu persoalan yang besar atau persoalan yang ringan sekalipun, kalau kita tidak punya pengharapan, kalau kita putus asa, kita tidak punya semangat, maka persoalan kecil pun, saudara, bisa menghanyutkan hidup kita. Betul, saudara? Seorang yang sakit terbaring di rumah sakit, saudara, selain obat-obatan, selain, saudara, perawatan yang telah diberikan oleh para dokter dan para suster perawat, saudara, tetapi satu hal yang juga harus penting dia miliki sebagai pasien adalah semangat, saudara. Amin, saudara. Semangat, tidak putus asa, itu akan membuat saudara, ya, kehidupannya, pengobatannya, perawatannya menjadi efektif, saudara. Tetapi obat manapun, sebagus apapun, perawatan dokter secanggih apapun, bila seorang pasien tidak punya semangat, maka saya percaya itu, saudara, tidak berguna.
Orang yang punya semangat, yang tidak putus asa, itu akan membuat kita akan sanggup menghadapi persoalan hidup kita. Amin, saudara. Yang berikutnya, Paulus, saudara, menasehatkan kita, memberikan kekuatan buat kita supaya kita tidak putus asa, adalah dikatakan karena kita adalah milik Tuhan. Amin, dikatakan, saudara. Ya, Tuhan yang saya sembah dan saya adalah miliknya. Saudara tahu kata milik? Wow, itu punya arti yang luar biasa, saudara. Bila saya memiliki, saudara, sesuatu, maka saya percaya milik saya itu pasti saya akan jaga, pasti saya akan rawat, pasti saya bela, pasti saya akan lindungi. Betul, saudara? Anggap saja milik saya yang berharga adalah anak-anak saya dan keluarga. Amin, saudara. Satu waktu anak saya kecil, saya ingat, saudara, ya, dia lagi bermain dengan teman-temannya. Dan saudara, entah kenapa temannya mendorong anak saya ini sehingga terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah, saudara. Bahkan tangannya itu patah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan kemudian, saudara, diobati dan perlu memakai gips. Beberapa bulan tangannya, saudara, dibalut dan, saudara, ya, dia mengalami patah tangan sehingga sekolah dengan, ya, balutan gips itu, saudara. Saya tetap antar dia ke sekolah dan saya bicara kepada gurunya. Saya percaya di waktu belajar di kelas guru-gurunya akan memperhatikan supaya anak saya tidak lagi, saudara, dicelakakan oleh teman-temannya. Tetapi pada waktu anak saya bermain, saudara, maka saya minta izin saya ada mendampingi anak saya. Saya tidak inginkan anak saya mengalami lagi kecelakaan, saudara. Maka pada waktu dia bermain di tengah istirahat sekolahnya, saya pastikan diri saya ada di sebelah anak saya. Saya akan lindungi, saya akan bela, saya akan jaga, saya akan pelihara milik saya. Dan saudara, karena Anda dan saya adalah milik Tuhan, anak-anak kesayangannya, maka saya percaya Bapa kita akan memelihara, menjagai kita karena kita adalah miliknya. Amin, saudara. Jadi jangan takut, saudara, tidak akan ada mara bahaya, tidak ada bahaya apapun, bahkan orang-orang jahat yang bisa mencelakakan kita, dia akan jagai kita. Amin, saudara. Dan kemudian nasihat Rasul Paulus berikutnya, saudara, dikatakan apa? Ya, engkau pasti akan menghadap Kaisar. Ada sebuah tujuan hidup Rasul Paulus. Dan saya percaya, saudara, setiap kita pasti akan mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Rasul Paulus mempunyai tujuan hidup, dia harus menghadap raja, menghadap kaisar. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan kabar baik bahwa mereka bisa selamat, diselamatkan, mengalami keselamatan di dalam anugerah Yesus Kristus. Saya tidak tahu dengan tujuan hidup Anda, tapi saya percaya masing-masing kita pasti punya tujuan hidup. Tidak mungkin kita diciptakan Tuhan hanya untuk makan, minum, saudara, ya, kemudian nonton, saudara, dan santai, tidak buat apa-apa, makan lagi, tidur lagi, minum lagi, nonton lagi. Saya percaya kita pasti mempunyai sebuah tujuan hidup pada waktu Tuhan ciptakan. Dan saya tahu di antara sekian banyak tujuan hidup Tuhan atas hidup saya mengerti satu hal, tujuan hidup yang Tuhan telah berikan kepada saya adalah untuk bisa lebih mengenal Dia di dalam pengenalan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya juga percaya kita diciptakan Tuhan untuk juga menjadi berkat, saudara, untuk bisa memberitakan kabar baik kepada minimal keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan saudara, karena ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah sebagaimana Rasul Paulus,
Tidak ada satupun yang bisa membinasakan Rasul Paulus. Tidak ada mara bahaya yang akan membuat Rasul Paulus, saudara, mati sebelum tercapainya destininya. Saudara, jadi percayalah, tujuan Tuhan dalam hidup kita maka pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Sehingga kita tidak perlu takut mara bahayakah, penganiayaankah, kesusahankah, kelaparankah, pedangkah, tidak akan pernah memisahkan kasih Bapa kepada kita, saudara. Dan kita percaya kita akan mencapai, saudara, garis akhir tujuan hidup kita yang telah ditetapkan Tuhan karena anugerahnya. Amin, saudara. Dan yang berikutnya apa? Nasihat Paulus buat kita, saudara, dikatakan, saudara, ya sebab itu tabahkanlah hatimu, karena saya percaya kepada Tuhan segala yang difirmankannya pasti terjadi. Saudara, Paulus berkatakan percayalah akan janji Tuhan, itu pasti digenapi. Saudara, tahukah Anda ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab? Saudara, bukan cuma 360 janji Tuhan yang berkata jangan khawatir. Tapi dikatakan, saudara, Dr. Everett Storm dari Ontario mempelajari banyak, dihabiskan waktu untuk mempelajari janji-janji Tuhan, saudara. Dan kemudian dia berkata ada 8.810 janji Tuhan. Ada berapa, saudara? Ternyata janji Tuhan ada 8.810 yang tercatat dalam Alkitab, saudara. Wow, luar biasa banyak, saudara. Amin. Dan saudara, dia mengkategorikan menjadi 8 jenis, saudara, menjadi 8 hal. Dia berkata 7.487 janji Tuhan kepada manusia. Berapa, saudara? 7.487 janji Tuhan buat Anda dan saya. Amin. Dan kemudian ada 991 janji manusia kepada manusia. Ya, dan apa yang terjadi lagi, saudara? 290 janji yang dibuat oleh manusia kepada Tuhan. 290, saudara. Saya ulang, saudara, supaya Anda ingat ini. 8.810 janji Tuhan yang tercatat di Alkitab. Di antaranya 7.487 janji Tuhan kepada manusia, kepada kita. Dan ada 991 janji manusia kepada manusia. Sedangkan ada 290 janji manusia kepada Tuhan. Dan ada 29 janji yang dibuat oleh malaikat. Dan ada 9 janji yang dibuat oleh si pendusta tua, si iblis. Contohnya, dia menjanjikan sesuatu kepada Tuhan, kepada Yesus pada waktu Yesus disuruh menjatuhkan diri dan menyembah kepada iblis, maka ya iblis berkata semua kerajaan di dunia akan diberikan. Itu janji iblis kepada Yesus. Dan kemudian, saudara, ada 2 janji yang dibuat oleh roh-roh jahat. Dan terakhir ada 2 janji Bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Dan saudara, begitu banyak janji Tuhan, saudara, kepada kita. Itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Artinya kita bisa, saudara, memegang, menyimpan janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi, yang mungkin sudah digenapi dulu, yang sedang digenapi sekarang, dan yang pasti akan digenapi nanti di masa depan kita. Satu janji Tuhan sudah cukup buat kita. Dan saudara, kita bisa pegang janji Tuhan untuk kita hari ini. Jangan pernah takut bahwa kita akan kehabisan. Janji-janji Tuhan begitu banyak. Esok hari ada janji-janji Tuhan kembali buat kita. Bulan depan, tahun depan, seumur hidup kita, janji Tuhan begitu limpah. Dan pasti
itu semua akan digenapi buat Anda dan saya. Amin, saudara. Untuk itu kita tidak lagi perlu takut dan menjadi putus asa di dalam menghadapi persoalan dan masalah hidup kita. Amin, saudara. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, semangatlah, jangan putus asa, teguhkan hatimu, tabahkan hatimu dalam menghadapi persoalan. Karena percayalah, semangat, tidak putus asa menjadi kekuatan buat kita. Kenapa, saudara? Karena kita adalah miliknya. Kita adalah anak kesayangannya yang pasti Tuhan bela, pelihara, jaga secara begitu rupa. Dan destiny kita, tujuan hidup kita pasti digenapi. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi, yang membatalkan saudara akan setiap tujuan hidup kita yang Tuhan telah buat. Amin. Itu pasti. Dan kemudian pegang janji-janji Tuhan atas hidupmu, karena janjinya ya dan amin. Saya tidak tahu dengan hidup Anda hari ini sedang mengalami mungkin angin badai yang begitu keras. Mungkin ombak yang menggunung, yang kadangkala membuat kita menjadi mules, sakit perut, pening, pusing, berkeringat, pucat, takut, bahkan putus asa dan berkata, habislah, binasalah, matilah saya. Saudara, hari ini saya mau berdoa buat Anda. Labuhkan jangkar pengharapanmu, karena engkau pasti tidak dikecewakan. Jangkar sebuah perahu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Di antara sekian banyak saudara yang dibutuhkan oleh sebuah kapal, jangkar adalah yang terutama dan yang terpenting. Supaya kapal itu tidak terombang-ambing, terbawa hanyut, bahkan kandas dan karam, tenggelam. Begitulah kehidupan kita. Saudara, tidak ada yang bisa menenggelamkan kehidupan kita apabila Anda dan saya melabuhkan jangkar pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Jangkar itu Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, jangkar pengharapan yang kita punya adalah ya jangkar yang kokoh, yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai jauh ke belakang tabir. Saudara, punyailah jangkar itu. Jangan lepaskan jangkar pengharapanmu. Walaupun mungkin hari ini engkau takut, mungkin hari ini engkau putus asa, mungkin engkau sedang mengalami diagnosa penyakit yang menakutkan. Mungkin hubungan rumah tanggamu di ujung tanduk dan di dalam mungkin proses perceraian. Atau mungkin kau sedang mengalami penyakit, saudara, yang begitu menakutkan, yang membuat engkau berkata tidak ada harapan. Mungkin engkau kerepotan menghadapi anak-anakmu. Mungkin engkau juga lagi sedang menangis karena dompet tidak ada lagi uang untuk hidupmu ke depan. Saudara, apapun saya tidak tahu, saudara. Mungkin angin topan yang kita alami berbeda. Tetapi saudara, percayalah, jangkar yang akan menahan kita, membuat kita kuat, tidak pernah berbeda. Karena jangkar itu adalah dalam Kristus Yesus. Saya berdoa, biarlah kita bisa hadapi tahun ini, saudara, dengan pengharapan. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, seringkali kami menjadi mual, menjadi muntah, menjadi pusing, pening, bahkan kami takut, ciut nyali kami. Waktu kami mengalami dan menghadapi, melihat ombak yang menggunung di depan kami dengan semua persoalannya. Tapi Bapa, hari ini kami mendengar bahwa jangkar pengharapan kami di dalam Kristus Yesus tidak pernah goyah.
Engkaulah batu karang yang kuat yang akan menahan kapal kehidupan kami tidak hanyut dan kandas dan tenggelam. Untuk itu, ya Tuhanku, kalau saat ini mungkin kami di tengah putus asa, kami mau beriman kembali untuk melabuhkan jangkar pengharapan kami kembali ke laut. Yang dimana mungkin kami tidak bisa melihatnya, tapi kami percaya Tuhan bekerja di tengah persoalan masalah kami. Kami ambil janji-Mu ya Tuhan hari ini untuk kami hidup hari ini. Dan kami percaya esok pun kami mempunyai janji-janji Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak, kami akan jalani hidup kami tahun ini dengan pengharapan di dalam Engkau. Dan satu waktu kami akan berlabuh di sebuah pelabuhan yang aman dan tenang karena Kristus Yesus membawa kami ke sana. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di dalam satu nama Yesus Kristus. Saudara, shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Amin saudara. Haleluya. Haleluya.